Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi, dan jangan pula engkau berbicara dengan Nabi seperti engkau berbicara sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya, yang karena dengannya akan menghilangkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais. Ketika turun ayat ini, beliau berkata, ayat ini Allah turunkan untuk saya. Amalan saya telah hilang. Ya, akhirnya beliau tidak keluar rumah, beliau menangisi karena beliau merasa sering mengangkat suara beliau di atas suara Nabi Muhammad SAW. Karena memang beliau dikenal sebagai seorang khatib, seorang penceramah. Terkadang ketika beliau berceramah terangkat suara beliau. Kemudian Nabi SAW beberapa saat pada waktu itu tidak melihat Qais bin Thabit di majelis beliau. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan, kenapa Qais bin Thabit tidak hadir di majelis? Kemudian datanglah para sahabat menemui beliau dan beliau berkata, saya adalah orang yang dimaksudkan oleh Allah yang mengangkat suara saya, orangnya hilang sudah amalan saya. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW kalau Qais bin Thabit beliau khawatir bahwasanya ayat itu Allah turunkan kepada beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bal innahu min ahli jannah. Ayat itu bukan Allah turunkan kepada Qais bin Thabit, bahkan dia adalah seorang penghuni surga. Apa faedah yang bisa kita petik para hadirin? Faedah yang bisa kita petik, para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu sangat sensitif ketika pembahasannya itu sifat-sifat orang yang jelek, sifat-sifat penghuni neraka, orang-orang yang dihilangkan amalan. Mereka sensitifnya dalam hal seperti ini. Dalam keadaan mereka telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan, dalam keadaan keseharian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu berbeda jauh dengan kondisi kita. Kita biasanya lebih sensitif ketika disebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga. Kita lebih sensitif ketika dijelaskan tentang sifat-sifat orang bertakwa, orang-orang yang istiqomah. Itu saya itu kayak saya. Walaupun nggak sama persis, setidaknya 95% saya di situ. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Iya. Ini kenapa mic-nya? Udah oke. Nah, udah bagus. Baik.
Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, para ulama menyebutkan satu kaidah. Semakin sempurna iman seseorang dan semakin banyak ilmu seseorang, dia semakin khawatir pada dirinya sendiri. Tetapi semakin jauh seseorang dari Allah, semakin jauh seseorang dari ilmu, maka dia merasa dialah orang yang baik, dialah orang yang saleh, dialah orang yang takwa. Ketika Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ketika turun ayat ini, sebagian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" Lagi-lagi kekhawatiran mereka pada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Apa yang menjadi sebab perbedaan yang cukup mendasar antara kita dengan mereka dalam menyerap ilmu? Hadirnya mereka di majelis ilmu untuk memperbaiki diri mereka. Nasihat-nasihat yang mereka dengar dari kalamnya Allah dan nasihat-nasihat yang mereka dengar dari kalamnya Rasulullah SAW, yang pertama kali mereka tunjukkanlah diri mereka sendiri. Ini sebabnya ilmu itu sangat berefek pada diri mereka. Kalau kita ikut kajian, mendengar nasihat, mendengar peringatan, terkadang nggak pernah merasa. Selalu yang kita pikir, ini ayat kayaknya kayak si fulan gitu. Hadisnya kok persis kayak tetangga saya. Pengajian saya hari ini, kalau tetangga saya ikut, Masya Allah pas kali ini tubuh dia semua. Lah kita tuh emang siapa Nabi? Kita nggak ada kekurangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada kita, kepada saya. Kalian berbuat salah siang dan malam. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya kita berbuat kesalahan siang dan malam, berarti hadirnya kita di majelis ilmu untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain, bukan untuk menjadi bahan mengoreksi amalan orang lain, mengoreksi perbuatan orang lain, mengoreksi hati orang lain. Tapi itu kita jadikan solusi untuk mengoreksi diri kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak bisa menandingi siapapun atau apapun, siapa yang benar niatnya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, apa maksud benar niat dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan, yarfa'ul jahl an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, dari kita. Nah setelahnya baru mengangkat kebodohan dari orang lain. Jelas ya? Jadi ini yang harus kita niatkan ketika kita belajar. Padahal kita sudah cukup lama belajar, sudah sekian banyak guru yang kita datangi, sudah sekian banyak majelis yang kita hadiri. Tapi kadang-kadang nggak ada yang mengubah. Tidak ada yang mengubah akhlak kita, nggak mengubah ibadah kita, nggak mengubah rasa khusyuknya kita, nggak mengubah rasa muamalahnya kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, sahabat Rasulullah sallallahu, orang-orang yang dulunya saya dapatkan, mereka itu ketika belajar tidak lama mengubah diri mereka. Apakah hubungan mereka dengan Allah, apakah hubungan mereka dengan manusia, nggak butuh waktu lama. Terkadang perubahan-perubahan yang terjadi pada kita hanya sebatas fisik. Perubahan pada diri kita hanya sebatas penampilan. Kalau kita cerita jenggot, cuman sekedar jenggot, udah saya sudah baik ini, saya sudah punya jenggot. Syiah juga punya jenggot.
Syiah juga pakai jenggot, nyembah kubur. Iya, begitu juga. Wah, ini saya penampilan saya sudah berubah, saya sudah pakai cadar. Orang-orang Rafidhi, Syiah Rafidah, perempuan-perempuan musyrikah itu, dia nutup makan matanya nggak kelihatan. Kerjanya apa? Nyembah kubur. Nggak ada faedah. Iya, jadi bagaimana ilmu yang didapatkan oleh seseorang itu bisa mengubah dirinya zahiran wa batinan. Bukan hanya mengubah penampilan. Iya, sebelum ikut kajian, ketika bermuamalah dengan manusia, suka nggak bayar hutang, ya suka ingkar janji. Begitu juga ketika punya tempat usaha, pekerjaannya, gajinya ditunda-tunda. Setelah ikut kajian, nggak ada berubah, sama aja, nggak ada bedanya. Iya, maka ilmu yang kita dapatkan para hadirin itu memiliki manfaat pertama kali. Ya, bagi ibu-ibu efeknya kepada suaminya. Bagi para suami efek ilmu itu kepada istrinya. Itu baru dikatakan awal seseorang itu sudah berbekas ilmunya. Kemudian berubah kepada tetangganya, kemudian mengubah dari sisi muamalahnya. Tapi kalau dengan kondisi dan keadaan saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ilmu itu masih hanya di judul kajian saja. Ya, ilmu itu masih terpampang indah di status WA kita. Ya, ilmu itu hanya sebatas foto hadirnya kita di majelis ilmu. Terus buat apa foto itu? Buat apa? Fotonya bisa jadi tiket ke surga. Hah? Indahnya status kita di WA bisa jadi tiket ke surga. Tentunya terkadang para hadirin dan hadirat itu justru kan menjadi bumerang untuk kita. Disinilah kita harus menata diri kita dan menata hati kita. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu? Untuk apa kita hadir di majelis ilmu? Nah, ketika kita sudah benar, kita belajarnya sudah benar, ya, insya Allah. Kita sudah berjalan di atas jalan salaf yang dipelajari Al-Quran, dipelajari Sunnah, diambil dari kitab-kitab para ulama. Cuman sekarang metodenya. Kenapa mereka begitu cepat berubah ketika belajar? Kenapa kita nggak berubah-berubah? Kan ini perlu dipertanyakan, kan? Umar bin Khattab ketika radhiyallahu taala anhu mendengarkan ayat Al-Quran, atau ketika beliau membaca ayat Al-Quran, beliau sampai jatuh sakit, takut sama Allah. Jatuh sakit. Sampai-sampai orang mendatangi Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab sakit? Karena mendengar ayat Allah, Allah mengkhabarkan sesungguhnya adabnya Allah itu pasti akan datang. Menangis Umar bin Khattab. Itu bukan di awal beliau masuk Islam. Bukan. Itu sudah terjadi dalam kondisi dan keadaan sampai beliau wafat. Kita merasakan itu dulu di awal kajian, di awal baru mengenal sunnah. Tapi semakin kemari, semakin berani. Ya, semakin kemari, semakin hilang khusyuknya. Kenapa? Dulunya nggak pernah tahu kalau dosa kecil itu bisa hilang dikarenakan menjaga sholat 5 waktu. Kan begitu? Dulu sebelum ikut kajian nggak tahu kalau seandainya orang yang berbuat dosa besar di bawah tahta masyiatillah. Apalagi ada hadis seorang laki-laki yang membawa 99 catatan amalan kejelekan. Iya, dan satu amalan kejelekan sejauh mata memandang. Ketika ditimbang dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallahnya lebih berat. Kemudian dia masuk surga dalam keadaan membawa dosa sangat banyak. Nah, ini yang kita tahu, sekarang jadi tahu. Nah, tahu hadis-hadis seperti ini bukan justru semakin takut sama Allah, semakin cinta sama Allah karena rahmatnya Allah, tapi tahu hadis-hadis seperti ini, memudah-mudahkan berbuat dosa. Dosa kecil paling nanti juga dihapus. Dosa besar dan juga nanti dengan syirik, dengan tauhid, selama nggak buat syirik juga nanti diampuni sama Allah. Subhanallah. Semakin nambah ilmu bukan semakin takut, semakin jauh dan semakin berani berbuat maksiat. Nah, inilah para hadirin dan hadirat yang harus kita perbaiki dalam kita belajar. Kita mesti evaluasi diri.
dalam 1 bulan ini saya semakin baik atau semakin jelek? Ya dari ilmunya, dari takwanya, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan muqaddimah apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk lebih menata diri dan apa tujuannya kita belajar, apa tujuannya kita hadir di majelis ilmu, apalagi siang-siang seperti ini. Saya beberapa kali kajian di Bagasi selalu ba'da zuhur, jadi menambah beban jangan sampai membuat jamaah tertidur. Gimana caranya? Beberapa bulan lalu saya ke Bekasi ba'da zuhur juga, ini ba'da zuhur lagi. Ya di sini kajiannya ba'da zuhur ya, seringnya ba'da zuhur. Kalau yang ngantuk-ngantuk boleh tanya, biar nggak ngantuk lagi. Ya, boleh ya. Baik. Nah, pembahasan kita di siang hari ini, aku ingin kaya. Apa kira-kira mau dibahas aku ingin kaya? Sepertinya untuk urusan cari nafkah nggak perlu disemangatin ya, bahkan justru harus dikurangi. Karena memang waktu kita paling banyak untuk mencari nafkah. Ya, aku ingin kaya mungkin bisa dibahas di mana kira-kira dibahas. Cocok nggak dibahas di sini? Karena semua kita di sini cinta sama dunia. Cinta nggak sama dunia? Wah, saya nggak cinta sama dunia, saya nggak perlu dunia, bohong. Ya, karena dunia itu dibutuhkan. Ya, syahwat baik nggak syahwat? Saya ingin tanya sebelum saya mulai kajian. Syahwat itu baik atau enggak? Jelek atau bagus syahwat? Ibu-ibu, syahwat baik atau jelek? Hah? Apa kata ibu-ibu? Baik atau jelek? Jelek. Ah, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, syahwat baik atau jelek? Bagus. Nah, Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hiasi kepada manusia syahwat kepada wanita, syahwat kepada kuda, syahwat kepada perhiasan, syahwat kepada dunia ini. Jadi syahwat itu tidak tercela secara mutlak dan juga tidak terpuji secara mutlak. Karena kalau seandainya syahwat itu nggak ada sama manusia, kita nggak ada di muka bumi ini. Ibu kita nggak punya syahwat sama bapak kita, bapak kita juga nggak punya syahwat sama kita. Ada kita? Nggak bisa di-download kan? Anak bisa di-download nggak? Nggak bisa di-download. Anak itu akan terjadi apabila adanya hubungan suami istri, dan itu apabila adanya syahwat. Jadi syahwat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ketika syahwat itu diletakkan pada tempatnya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang seseorang bisa mengontrol syahwatnya, maka dia terkadang bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Dan barang siapa yang seseorang tidak mengontrol syahwatnya, dia mengikuti semua keinginan nafsunya tanpa memperhatikan halal dan haram, maka dia tidak lebih baik dibandingkan binatang. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa? Malaikat tidak diberikan syahwat oleh Allah. Ketika malaikat tidak diberikan syahwat oleh Allah, Allah khabarkan tentang mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mematuhi seluruh apa yang Allah perintahkan. Manusia diberikan syahwat, sehingga syahwat itu perlu dia kontrol. Nah, ketika dia mengontrol syahwatnya dari hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Iya, hewan juga diberikan syahwat. Hewan diberikan syahwat, sama seperti kita. Karena kalau hewan nggak punya syahwat, nggak bisa makan sate kambing kita. Iya, kalau hewan nggak punya syahwat, nggak bisa makan ayam goreng. Karena hewan punya syahwat, makanya kita bisa makan sate kambing, bisa makan ayam goreng, bisa makan macam-macam. Ya, bisa bayangkan kalau kambing nggak punya syahwat sama kambing yang lain, gimana mau dia berani? Jelas. Namun yang membedakan kita, teman-teman semuanya, hewan diberikan syahwat, nggak diberikan akal.
Hewan diberikan syahwat, nggak diutus Nabi sama mereka. Hewan diberikan syahwat, nggak diturunkan kitab untuk mereka. Kita diberikan syahwat, kemudian diberikan akal, kemudian diturunkan Rasul, dan kemudian diturunkan Al-Quran. Nah, kalau seandainya kondisi dan keadaan kita sama seperti hewan, atau bahkan lebih jelek dibandingkan hewan dalam menahan syahwat kita, maka siapa yang lebih baik, kita atau mereka? Kita atau mereka? Mereka. Kalau dia dalam hidupnya cuma cari makan, beranak, ya, kemudian kita hidupnya juga sama kayak dia, mana lebih baik? Dia lebih baik, karena dia nggak punya akal. Dia nggak punya nabi dari kalangan kambing, sebagaimana kambing supaya bisa masuk surga, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Laqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Iya. Kenapa? Mereka diberikan akal oleh Allah, tapi akal tersebut tidak mereka gunakan untuk taat dan patuh sama Allah. Mereka diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan tersebut juga tidak bisa membuat mereka takut sama Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Pernah ada yang pelihara kambing di sini? Ada yang pelihara kambing? Ada? Atau pernah lihat orang pelihara kambing? Kambing kalau di musim hujan ditarik dari kandang, keluar nggak kira-kira? Keluar nggak? Nggak keluar, kenapa? Takut hujan. Ada nggak dalil turun ke kambing, wahai kambing jangan dekati hujan? Ada? Nggak ada. Tapi dia punya naluri kehewanan, dia punya naluri, ini air memudaratkan saya. Makanya dia nggak mau ditarik keluar kandang musim hujan. Dia tahu ini mudarat buat dia. Dalam keadaan dia nggak punya akal. Lah manusia diberikan akal oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah, didatangkan nabi oleh Allah. Iya, justru dia jerumus kepada hal yang menghancurkan dirinya. Makmin, mengkonsumsi narkoba, teler, mabuk, makan riba, dia tahu itu memudaratkan dirinya, ditarik. Akhi, ini haram, ini khamar, ini bahaya buat kamu, merusak kesehatanmu, merusak akalmu. Tangan kita yang ditepis. Udah tahu itu adalah hal yang jelek, ke situ dia masuk. Hewan tadi, kambing, nggak ada akal, dia tahu ini memudaratkan saya. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, begitu juga para hadirin, keterkaitan apa yang kita bahas di siang hari ini tentang aku ingin kaya. Ketika kita berbicara aku ingin kaya, kita akan membahas dari sisi apa? Mencari nafkah, kan begitu? Jadi jangan sampai hidup kita 24 jam hanya memikirkan harta. Kalau hewan wajar dia cari harta, karena dia nggak ada surga dan neraka setelahnya. Masalahnya kita dihadapkan dengan surga dan neraka. Oleh karena itu para ulama mereka menjelaskan dan menerangkan waktu seorang muslim itu ada 3. Waktu seorang muslim ada 3. Yang pertama adalah asal, yang kedua cabang dari asal. Apa asalnya? Asal seorang muslim ya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal hidup seorang muslim. Itu waktu yang harus dia gunakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, jadi tugas pokoknya kita apa? Menghambakan diri kita kepada Allah. Ya, adapun suami, istri, ayah, anak kerja di ASN atau kerja di perusahaan, itu bukan tugas pokok, itu tugas sampingan. Nah, ketika kita menyadari itu tugas sampingan diperhadapkan kepada kita,
Antara tugas pokok dengan tugas sampingan, mana yang harus dikedepankan? Tugas pokok. Itu pinternya kita kalau dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat kurang pinter kita. Teorinya sudah paham, tugas pokok kita menghambakan diri kita kepada Allah. Paham? Tetapi justru tugas pokoknya di nomor 10 kan. Iya, misal, ini misalnya ini. Sudah diumumkan ya sama Ibu Ica kajian pada zuhur. Tiba-tiba ada yang mengajak antum ya jalan-jalan ke puncak. Ya, atau diajak minum kopi. Kira-kira mana yang mau dikorbankan? Kajian mau dikorbankan atau jalan ke puncaknya dikorbankan? Hah? Apalagi naik motor bareng-bareng misalnya, apa naik sepeda atau apalah yang hobinya kita. Kira-kira mana dikorbankan? Jujur. Kajian atau yang sana yang mau dikorbankan? Hah? Apa? Jujur kok. Ya kajian kan bisa direkam, nanti bisa didengar nanti. Kalau liburan kan nggak bisa didengar lagi. Nah di sini ini hal yang kecil saja, hal yang sederhana. Kita itu mudah untuk mengorbankan sesuatu yang akan menjadi bekal untuk kita di akhirat. Mudah. Diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamdallah. Untuk sahabat ini saya lupa namanya. Malam pengantin baru. Kan bisa bayangkan kan gimana indahnya malam pengantin baru. Yang sudah menikah, apalagi baru menikah seminggu yang lalu atau yang menikah seminggu lalu nggak mungkin hadir di kajian. Mungkin kan? Hah? Seminggu yang lalu nikah, hari ini hadir kajian. Mungkin nggak gara-gara? Mungkin. Belum. Mungkin 2 bulan lagi baru hadir di kajian. Ya. Ada seorang sahabat di malam pengantin baru. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad untuk berperang. Setelah beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad, belum sempat mandi wajib beliau keluar berperang, yang mana resikonya itu hilang nyawa. Beliau baru menikmati indahnya dunia. Tetapi keindahan menjalankan perintah Allah lebih lezat daripada dunia yang paling indah tersebut. Saking buru-burunya beliau menyambut tawaran Nabi atau panggilan Rasulullah, gak sempat mandi wajib. Kemudian beliau berada di barisan yang paling terdepan. Dan beliau radhiyallahu ta'ala gugur di medan peperangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat turun memandikan jenazah sahabat ini. Ya, ini jihad pengantin baru. Kan jauh sekali itu. Pengantin baru sama jihad. Kita kajian sama ngopi. Ya. Pengajian sama ngopi. Kopinya, wah ini kopinya spesial. Satu gelasnya 50.000. Kebetulan ada yang bayar. Ya, ngopi 1 gelas bisa korbankan majelis ilmu. Ini contoh saja. Contoh saja, yang mana dari contoh yang saya sebutkan ini kira-kira kita sudah ideal belum menjadi hambanya Allah? Sudah ideal belum? Ini kan hal yang paling sederhana ya. Kita belum berbicara terkadang harus mengorbankan bisnis kita, mengorbanin kerjaan kita, mengorbanin apa yang sudah kita punya. Ini hal yang simple saja. Kalau masalah mengetahui hadis-hadis keutamaan menuntut ilmu, wah hafal sudah, sama sanadnya mungkin sekalian. Tapi efeknya nggak ada, pengorbanannya itu nggak ada. Jelas? Ini menunjukkan kepada kita semuanya kita belum mentahqiq, belum merealisasikan tugas pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan PR antum silakan cari bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperhadapkan antara pengorbanan mereka untuk Allah dengan hal-hal perkara dunia ini, mana yang mereka lebih kedepankan. Kemudian samakan dengan kehidupan kita. Paham? Nah di situ kadang-kadang akan terlihat perbedaan yang sangat jauh. Ya, yang akhirnya kita jadi malu mengaku diri sebagai salafi.